Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita mau jalan-jalan pergi ke sebuah pantai di daerah selatan Jawa Barat. Kita pergi kemana ini? Ikutin cerita kita terus ya. Jadi hari ini tuh kita mau pergi ke Pangandaran dan saya tuh nggak tahu ya cuaca di sana kayak gimana, apakah lagi cocok ataupun enggak. Nah, dengan video ini saya mau ngejelasin sedikit tentang gimana sih cuaca di Pangandaran kalau kalian mau pergi ke Pangandaran di bulan Februari tahun 2024. Jadi saya pergi ke Pangandaran ini melalui jalur Ciamis yang langsung ke Banjar dan langsung ke Pangandaran. Dan jalurnya ini kalau menurut saya sekarang ini udah halus banget ya, bagus banget. Kalau dulu-dulu tuh saya sempat sekitar 2 tahun ke belakang itu pergi ke Pangandaran tuh jalurnya masih nggak mulus, masih banyak lubang-lubang dan sebagainya. Tapi sekarang udah bagus banget. Jadi kalau menurut saya ini udah cocok banget lah kalau kita mau pergi ke Pangandaran jalan-jalan gitu ya, liburan keluarga di bulan Februari ini. Selain dari itu, cuacanya pun ini harus hati-hati ya, karena memang beberapa kali saya tuh ngalamin kena hujan yang begitu deras gitu ya. Terus kemudian kering lagi, hujan deras lagi, kemudian kering lagi. Bahkan ketika ngedeketin ke daerah Pangandarannya, itu jalurnya ditutupin kabut yang tebel kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bawa kendaraan, pastiin dulu kendaraannya itu dalam keadaan yang sangat-sangat fit gitu ya untuk pergi bepergian. Selain itu juga dipastiin juga bahwa anak-anak pada sehat gitu, dan jangan lupa bawa jaket. Meskipun kita mau pergi ke pantai, tapi kalau saya sih ngerasanya anak-anak dan kita dewasa gitu ya dibawain jaket itu adalah keharusan gitu. Jadi nggak karena kita mau pergi ke pantai maka nggak usah bawa jaket. Saya tuh kemana-mana selalu bawa jaket karena kita nggak tahu cuaca di sana tiba-tiba mendadak dingin kayak gitu kan. Daripada sakit mendingan kita mencegah dulu. Saya pun sempat berhenti makan beberapa kali gitu ya sebelum nyampe ke Pangandarannya, dan review rumah makan yang saya datengin nanti akan muncul di video setelah ini ya. Buat yang rencana pergi ke Pangandaran di bulan Februari, jangan lupa perginya itu bawa payung ya, karena memang di sana itu sering banget hujan karena memang sekarang lagi musim hujan ya. Jadi payung ini tuh berfungsi banget kalau kita kayak mau keluar dari kendaraan atau kita mau jalan-jalan di pantai kayak gitu, karena tiba-tiba hujannya tuh suka datang aja tiba-tiba kayak gitu ya, nggak kelihatan gimana mendung dulu apa gimana yang gelap gitu, enggak, kadang-kadang dia lagi cerah-cerah aja juga muncul hujan kayak gitu. Jadi baiknya kita bawa payung biar kita tetap bisa main gitu kan, nggak kehujanan, nggak sakit, dan jangan lupa makannya juga diatur biar kita tetap sehat pas pulang dari Pangandarannya. Jadi sebenarnya tujuan saya ke Pangandaran di bulan Februari ini tuh adalah ngecekin tanah, karena saya punya sebidang tanah di sana kayak gitu dan ditanamin tanaman, dan saya mau ngeliat karena udah lama juga saya nggak pergi ke sana gitu kan. Dan sekalian di sana di Pangandaran juga saya punya banyak saudara-saudara gitu ya, mau kita kunjungin, mau silaturahmi. Juga sekalian kita ngajakin main anak, karena anak juga udah lama banget gitu ya nggak diajakin main ke Pangandaran, dan pengen banget anak-anak tuh kayak main-main di pantai kayak gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya kita memilih ke Pangandaran. Sekalian healing lah kayak gitulah ya. Saya udah pesan hotel di Pangandaran melalui Traveloka, dan nanti video tentang review hotelnya pun akan saya upload setelah video ini ya. Jadi tolong ditonton sampai selesai series dari kita pergi ke Pangandaran saat ini. Jadi saya sampai di Pangandaran ini sekitar jam 5, setengah 6 sore. Jadi saya tuh gak ada niat mau pergi ke pantai dulu. Jadi yang penting itu sekarang adalah check in dulu ke hotel, kita istirahat dulu kayak gitu kan. Kita makan malam dulu, nanti baru besokannya kita main-main. Nah, nanti saya juga akan upload video tentang saya main-main di Pangandaran tuh ada permainan apa aja sih kayak gitu ya. Dan kita tuh sempat naik perahu juga, jadi juga ditonton videonya setelah ini. Semoga video review saya ini jadi alternatif dan jadi informasi yang bagus gitu ya untuk yang nonton kayak gitu. Nah, balik lagi ngebahas rute yang saya laluin. Jadi saya tuh ketika masuk ke Pangandaran itu langsung masuk ke pintu timurnya, karena memang saya nginepnya itu adalah di pantai timur. Jadi kita langsung masuk dari bundaran yang ada ikan hiasnya itu, kita langsung ambil ke kiri dan kita kayak bayar biaya masuk, dan biaya masuknya pun gak begitu mahal. Kalau dulu sih sempet kayak aturannya tuh kan mobil harus bayar 250.000 dan sebagainya. Kalau sekarang udah enggak. Jadi sekarang itu kita cuma dihitung orangnya aja di dalam mobil ada berapa kayak gitu kan. Dan itu pun yang dihitung tuh adalah mungkin anak-anak yang yang usianya udah lebih dewasa gitu, sekitar lewat dari 11 tahun baru dihitung satu orang kayaknya, karena saya bawa 2 anak dan anak saya kan masih kecil. Jadi itu nggak dihitung sama sekali, yang dihitung tuh cuma dewasa. Jadi saya cuma bayar Rp15.000 per orang, dan kita udah dapat kayak resip gitu ya, kayak struknya gitu, dan itu tuh bisa dipakai berkali-kali
sekali ketika kita keluar masuk dari Pangandaran dan kita tinggal ngasih lihat aja gitu ke petugasnya bahwa kita sudah pernah bayar gitu. Karena selama kita nginep di Pangandaran berarti kita nggak usah bayar bolak-balik gitu ya biaya masuknya kayak gitu. Cuman memang kalau kita mau jalan-jalan kayak ke Batu Hiu terus ke Batu Karas itu beda lagi struknya. Tapi kalau menurut saya tetap harganya murah banget gitu ya, nggak begitu membebani. Pangandaran ini bisa jadi pilihan spot untuk kita liburan keluarga gitu ya dengan harga yang murah meriah gitu, karena pilihan hotelnya itu kita bisa milih mau nginep di mana gitu kan, dari yang paling mahal sampai paling murah pun ada. Begitupun juga dengan makanan yang paling mahal yang paling murah pun ada, dan kita bisa makan seafood dengan harga murah juga bisa di sini kayak gitu. Jadi liburan tuh nggak harus selalu mahal kayak gitu, karena liburan di dalam negeri sendiri pun udah cukup bagus kok gitu ya fasilitas dan pengalaman yang kita dapat. Karena yang penting itu ketika liburan itu adalah kita menghabiskan waktu bersama keluarga gitu. Dan kalau misalnya saya boleh ngasih saran, kalau misalnya lagi liburan tuh udah berhenti aja deh main HP-nya gitu kan, anak-anaknya dikasih main HP. Jadi biar kita tuh dapat bonding yang kuat gitu dengan keluarga, bahwa anak-anak itu akhirnya bukan menyadari sih, lebih ke aware gitu bahwa dia tuh dicintai loh sama kita tuh mau menghabiskan waktu dengan mereka kayak gitu kan. Begitupun juga dengan suami dan istri kayak gitu ya, kita tuh mau menghabiskan waktu dengan mereka kayak gitu. Jadi ketika liburan tuh kita nggak sibuk tetap main HP gitu. Jadi apa bedanya kan ketika kita liburan masih main HP masing-masing, ya kenapa nggak di rumah aja? Ke Pangandaran tuh terlalu jauh kalau itu cuma main HP kayak gitu. Nah, kini kita udah deket dengan hotelnya dan kita mau istirahat dulu ya. Jadi jangan lupa nonton video-video series kita pergi ke Pangandaran ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.